Dari semua produksi yang di UFO yang pernah gue lakuin, emang yang pertama itu yang paling berkesan bagi gue. Karena kita sama-sama bodoh gitu dalam produksi film. Kita nggak tahu sama sekali dan, kayaknya ini bagus. Kita sotoy gitu, kita sotoy. Ini bagus deh. Bagus-bagus aja dah gitu loh. Hai, nama aku Tiara. Nama gue Sultan Maulana Yunus. Halo, nama gue Denis. Halo, nama gue Sajid. Halo, nama gue Wiranto Widotomo dan orang-orang manggil gue Wiwit. Halo, gue Latifah. Hal pertama yang terlintas di pikiranmu ketika mendengarkan kata film? Film, kalau buat gue kayak apa ya? Pelepas penat mungkin ya, kayak hiburan juga sih. Nonton. Film, bioskop, produksian. Menurut gue ungkapan ya, kayak penulis dia kan mengungkapkan isi pikirannya, perasaannya itu melalui tulisan. Nah, kalau film ini menurut gue sama juga kayak gitu, cuman diungkapkan melalui visual gitu. Bonsai. Nonton bareng sih, karena pertama kali gue ke bioskop itu tuh kan nonton film ya. Nonton film kan di bioskop, dan pertama kali itu gue pas SMP atau pokoknya pas kecil lah, dan gue diajak. Terus film pertama yang gue nonton bioskop itu adalah Garuda Diri Aku 2. Itu apa ya, film yang menurut gue emosional karena gue suka sepak bola dan gue suka drama yang ditampilin di film itu. Dan satu hal yang gue inget adalah ketika si pemeran utama itu ngegolin dan gue teriak gol. Itu bodoh sih, tapi itu gue suka banget. Karena bonsai walaupun kerdil tumbuhnya terhambat, tapi dia bisa tetap terus hidup. Kerdil beda dari pohon lainnya. Tapi walaupun kerdil, di situ nilai estetikanya dari bonsai, kayak film. Penambah pengetahuan juga. Kadang-kadang film ada pengetahuan-pengetahuan yang biasanya kita nggak tahu sebelumnya gitu. Karena tujuan utama membuat film atau kita melihat film itu adalah untuk ditonton. Dan hasil tontonan itu pastinya harus bermanfaat dong. Proses pembuatan penciptaan tumbuhan bonsai itu nggak sesederhana itu, karena kayak film dia membutuhkan pengorbanan waktu, biaya yang nggak murah, nggak gampang juga. Orang nggak tahu dan nggak mau tahu gimana film itu dibuat. Sama kayak bonsai juga, orang nggak bakal mau tahu bonsai itu dibikinnya gimana, tahu-tahu udah jadi kayak gitu aja. Orang nggak tahu dan nggak mau tahu juga apa yang terjadi di belakang layar, nggak mau tahu apa yang terjadi di belakang adegan yang mereka lihat, nggak mau tahu juga apa yang terjadi di balik audio yang mereka dengar. Nggak semua orang bisa nikmatin estetika bonsai, nggak semua orang juga bisa nikmatin estetika dari film. Bonsai bisa memberikan estetika lebih dan nilai yang lebih jika dia ada pada tangan orang yang tepat. Begitupun dengan film. Film juga bisa menjadi lebih bernilai dan lebih indah ketika ditonton dengan penonton yang tepat. Coba ceritakan pengalaman pertama produksian saat di UFO. Produksi yang pertama itu pas kalau gue jadi Caang itu namanya calon anggota. Produksian di UFO, Random banget. Di UFO ya. Kalau untuk pertama kali itu produksian gue judulnya Harta Tahta Keluarga. Itu di situ gue jadi editor offline kalau nggak salah. Tapi pas pertama kali ini karena gue tuh baru mengenal film juga pas masuk UFO, jadinya kayak ya ada yang banyak lah yang belum gue tahu, dan gue baru tahu ketika terjun langsung bikin film itu. Jadi soalnya kayak learning by doing lah. bisa dibilang fun sih, fun karena kan kita semua sama-sama belajar ya. Terus juga belajar banyak pelajaran baru sih tentang pembuatan film itu seperti apa sih, yang proper tuh gimana buatnya, prosesnya juga dikasih tahu gitu. Jadi dari hulu ke hilir jadi tahu semua gitu. Dan di situ gue belajar banyak banget tentang editing, tentang produksian. Dulu gue nggak pernah tuh kayak ngelihat bentuknya clapper kayak gimana, tapi setelah produksian pertama gue jadi tahu banyak hal. Orang-orang ada yang bener-bener udah jago banget, ada yang masih baru banget, terus juga syutingnya di mana-mana. Jadi itulah produksi yang pertama tuh berwarna banget. Apalagi untuk orang-orang yang masih baru banget belajar, kita ketemu satu kelompok dan itu keren banget sih. Kebetulan gue produksian di UFO ini baru pertama kali di project yang kemarin. Itu kita bikin film pendek judulnya Cinta dan Obsesi, tayang di YouTube UFO. youtube.com/UFO Veteran. Dari semua produksi yang di UFO yang pernah gue lakuin, emang
yang pertama itu yang paling berkesan bagi gue, karena kita sama-sama bodoh gitu dalam produksi film. Kita nggak tahu sama sekali dan kayaknya ini bagus, kita sotoy gitu, kita sotoy. Ini bagus deh. Bagus-bagus saya dah gitu loh. Terus dan gue punya temen ngobrol tentang film komedi dan sense komedinya juga sama gue. Tapi sayangnya nih si bangsat ini cabut. Ini bisa ini kan. Nah, produksi kemarin ini jadi kesempatan untuk kita para anggota muda untuk kenal anggota sesama UFO, ditambah lagi kenalan juga, bonding bareng kakak tingkat di UFO. Terus kebetulan juga kemarin kita syuting lebih dari 1 hari dan harus nginep. Dan karena nginep itu jadi kesempatan juga untuk kita yang ikut nginep bisa bareng-bareng punya waktu yang lebih lama bareng anggota-anggota lainnya. Karena sense komedinya sama, akhirnya gue seneng banget ketika gue jalanin film pertama gue itu. Dan itu pertama kalinya gue nginep di rumah temen gue sampai pagi. Emang UFO bikin gue nginep dah. Apa job desk yang paling disuka dari semua alasannya? Job desk yang disuka apa aja yang berkenaan sama visual sih, kayak misalnya kameramen, DOP, kayak gitu-gitu. Soalnya suka banget gitu ngebayangin visual dari suatu skrip gitu, jadi kita bisa ngebayangin bisa seliar apapun gitu. Jadi menurut gue visual sih yang berkaitan dengan visual sih semuanya. Editor kali. Talent, karena aku suka acting. Gue lebih tertarik ke megang sound sih, apapun itu ya, mau mixing, mau rekam, pokoknya apapun yang berhubungan dengan sound, dengan audio. Ya pastinya job desk gue sendiri yang biasa gue dapat di produksian film artistik sih, karena gue paham bener nih di situ, jadinya ya suka gitu. Karena pertama kali gue ngambil scriptwriter, ya gue tentu sangat suka scriptwriter. Kenapanya adalah karena scriptwriter itu cuman berpikir di praknya doang. Jadi pas produksi kayak cuma tinggal hahaha doang gitu. Dan maintain alur cerita yang gue bikin. Nah, sama gue nggak berhubungan lagi dengan yang post gitu. Yang post kan sutradara ya gitu. Cuman bangsatnya adalah gue sekalian sutradara sama penulis. Jadi gue juga backup si produksinya, kampret emang. Karena sebenarnya udah lama sih gue nyoba-nyoba ngedit-ngedit video gitu, dan emang udah dari SMA sering kalau misalnya ada kerkom, kalau ada project apa gitu, misalnya buat video, pasti gue selalu dipercaya buat ngambil job desk ini atau jadi editor ini. Jadi ya sampai sekarang jadi keterusan aja gitu, jadi suka sama job desk editor ini. Gue sendiri tertarik di bidang audio, lalu gue juga memang punya basic skill di bidang audio. Jadi itu mungkin bisa mendukung gua untuk produksian kemarin harusnya, tapi karena gua nggak dapet ya udah. Karena menurut gua kalau misalnya kita ngomongin film, audio itu punya peran yang cukup penting di film, karena kalau penataan audionya nggak bagus, kemungkinan filmnya juga nggak didukung gitu loh, nggak ada yang mendukung. Dan untuk mendapatkan penataan audio yang bagus itu perlu juga sumber audio yang bagus. Nah, sumber audio yang bagus ini tergantung juga kan sama si orang yang ngerekamnya. Kalau data asli audionya udah jelek, ya mau diapain, mau mix engineer sebagus, sejago apapun, pasti hasilnya nggak bakal maksimal. Itulah mengapa gua kemarin itu pengennya job desk-nya di audio, tapi sayangnya gua nggak dapet. Ya udah, nggak apa-apa. Kejadian yang nggak bisa dilupain ketika produksian. Kejadian yang nggak bisa dilupain itu mungkin pas jadi talent kali ya. Kebetulan pas produksian film pertama di UFO itu, gue ditunjuk juga sebagai talent. Dan kenapa gue mau? Karena gue mau ngerasain juga rasanya acting beneran di depan kamera tuh gimana gitu. Jadi selain gue main di belakang layar, juga main di depan layar gitu. Kejadian nggak bisa dilupain mungkin Pas lagi syuting film The Trip. Produksian terakhir kali ya, waktu Dandelion. Kayaknya semua kejadian nggak bisa dilupain nggak sih? Nah ini kejadian yang gak bisa gue lupain adalah yang produksi pertama kali gue, yang pas gue jadi Caang, itu kan ada scene komedi di mana gue ketika gue lagi scene komedi itu posisinya malam, waktunya itu malam hari, udah jam 10 apa ya, dan emang kita scene komedinya agak sedikit berisik gitu, orang-orang tiba-tiba keluar terus ketawa.
berarti sukses tuh bagi gue. Itu gue suka banget. Oh ternyata ini bisa diterima kok scene komedi gue yang ini. Kita syuting agak malam, terus hujan. Nah ternyata lupa wardrobe nggak ada yang ngangkat, kehujanan semua. Kita itu syuting di hutan dan itu bener-bener kacau banget. Kita itu syuting dan saat kita turun dari hutan itu, keluar dari hutan, kita baru sadar ternyata di sepatu kita tuh ada ulet bulu, ada apa sih laba-laba gede gitu. Banyak suara bocor dari suara memang penduduk situ ya kan, warga, terus ada anak kecil juga. Bang, itu berapa bang? Yang nggak bisa dilupainnya itu karena produksinya itu ngaret gara-gara cuaca hujan. Produksinya sendiri itu kan nggak di rumah ya, di luar ruangan, di tempat umum, yaitu di halte. Nah di situ gue bener-bener bingung, ini naruh kru nih di mana nih sebanyak ini, hampir 20 orangan, gue bingung taruh kru di mana. Gara-gara hujan, dia jadi pada sempit-sempitan di halte tersebut. Nah di ruangannya itu ada semacam kotak pendingin, isinya itu ternyata vaksin. Nah kita udah diwanti-wanti sebelumnya kalau ini jangan sampai kecabut, jangan sampai kebuka juga karena isinya vaksin, harus steril, harus dingin. Nah kemarin itu si talentnya dia nggak tahu kalau itu tuh kotak buat vaksin, sama dia dibuka. Pas dibuka nggak ada yang ngeh, cuman gue doang yang ngeh. Akhirnya gue teriak, jangan dibuka, itu vaksin. Saat di push, di saat udah saat-saat terakhir, kayak misalnya ini udah hari terakhir nih last day, terus lasin juga nih. Nah itu biasanya kita di push supaya bisa menyelesaikan project yang biasanya udah berjalan lumayan panjang gitu. Biasanya itu sesuatu yang apa sih, momen yang biasanya paling diingat sih dari sebuah project gitu biasanya. Terus dia panik kan, gimana ini, terus akhirnya ditutup lagi. Terus gue tahu sih itu gimana, tapi pokoknya itu konyol sih. Tapi dia juga merasa bersalah sih. Habis itu ya dia minta maaf kalau nggak tahu. Apa film Indonesia favoritmu dan sebutin alasannya? Film Indonesia terfavorit sepanjang masa adalah Supernova, Ksatria, Bintang Jatuh. Satu-satunya film Indonesia yang berani mengangkat isu dari masyarakat seperti penyuka sesama jenis, kemudian ada masalah dalam keluarga, kemudian dia itu juga bisa mengangkat animasi-animasi dari novelnya. Kan dia berasal dari novel ya. Dan novelnya itu bener-bener banyak banget cerita yang harusnya tuh kita cuma bisa visualisasikan dalam otak aja, dan dia tuh berani gitu untuk memvisualisasikan di depan layar. Kalau Indonesia 5 cm kali ya. Harus Indonesia nih. Indonesia. Aduh. Film favorit Indonesia gue itu Dua Garis Biru yang diperanin sama si Angga sama si Zara. Kalau film Indonesia gue suka Gundala, Habibie dan Ainun. Tiga-tiganya gue suka, terutama yang ketiga. Mungkin yang baru-baru ini aja kali ya, baru-baru ini keluar tuh ada Yuni. Nah itu tuh salah satu film yang gue sangat suka sih, karena membahas tentang perempuan secara overall gitu loh. Pandangan orang terhadap perempuan itu seperti apa sih yang majority di Indonesia gitu, dan di situ dibahas secara gamblang banget gitu penggambaran tentang wanita gitu. Terbawa juga ngerasain serunya persahabatan mereka gitu. Jadi gue kayak ikut ngerasa asik nih sahabat-sahabatnya gitu loh. Kalau menurut gue CGI yang dipakai tuh keren banget untuk kualitas film-film Indonesia. Itu udah keren banget menurut gue. Bahkan bisa disandingkan sama film-film luar, superhero luar gitu, yang udah pakai CGI-nya tuh udah keren-keren juga gitu. Film ini tuh bagi gue melawan skeptis orang-orang di Indonesia yang tabu soal pernikahan dini. Karena kan banyak orang di Indonesia tuh yang support, ayo nikah dini. Padahal ada konsekuensi yang yang pasangan ini dapatkan ketika melakukan pernikahan dini. Gue suka yang tiga itu karena selain kisah cintanya yang romantis, gue suka ada satu adegan pas Maudy sama Jeffrey Nicole itu ada satu adegan pesta dansa. Nah, di pesta dansanya itu, yang uniknya itu adalah mereka berdansa dengan budaya luar, tapi diiringi dengan lagu Indonesia, lagu Rasa Sayang Sayangnya. Jadi mereka dansa sambil nyanyi bareng-bareng. Itu menurut gue euforianya ngena banget. Apalagi untuk kita orang Indonesia yang nonton itu kayak, oh, walaupun kita udah jauh dari tempat kita berbaur dengan budaya luar, tapi kalau kita masih memegang budaya kita, itu sesuatu yang berarti ya. Dan satu shot yang gue suka adalah satu adegan dimana satu shot yang one take itu
yang di gubuk miskin, yang di kos-kosan miskin, dan ada suara kayak keluarga-keluarga yang broken home gitu, yang ada pertengkaran keluarga, di mana pertengkaran keluarga itu atau permasalahan pernikahan itu adalah ya soal duit gitu. Dan film ini mengingatkan kalau misalkan kalau nikah itu pikir-pikir dengan matang secara finansial sama mental. Nanti kena mental health, kasihan. Apa harapan kamu untuk industri perfilman di Indonesia? Harapannya yang pasti semoga makin berkembang, sama semoga tercipta inovasi-inovasi baru di industri perfilman Indonesia. Harapan untuk film Indonesia, gue lebih ngelihat dari penontonnya sih, supaya film-film Indonesia lebih diapresiasi lagi ke depannya, soalnya film-film Indonesia nggak kalah sama film-film luar sih. Kita sebagai masyarakat harusnya bisa support film-film nasional dulu, film-film lokal. Nggak salah kok nonton film dari luar, cuman kalau lebih baik ya film lokal lah ditonton dulu, film nasional. Karena kalau kita support itu, kita dengan tidak sadar kita udah membangun industrinya, kita udah memperbaiki industrinya, kita membantu industrinya. Sebagian besar masyarakat kita itu nggak mensupport industri kita dengan baik. Salah satu contohnya adalah mereka nggak nonton di bioskop atau nggak nonton di platform-platform legal yang bisa berbayar gitu, kayak semacam video.com atau WeTV. Padahal WeTV, dan ini satu hal yang gue sebelin ya, WeTV itu kan gratis ya, WeTV itu nggak bayar. Tapi ada beberapa orang yang menyebarkan itu di Telegram, terus orang banyak yang nonton di Telegram, padahal itu WeTV itu gratis gitu. Kalau misalnya kalian tahu Imperfect Series, itu gratis, kenapa kalian harus bajak di Telegram kayak gitu? Ya maksud gue adalah, harapan gue adalah apresiasi dari masyarakat kita sendiri itu harus ditingkatkan lagi sih. Kalau bukan kita yang support, mau siapa lagi ya kan? Support dari masyarakat juga kurang, harus ada support tambahan dari pemerintah, terutama untuk masalah pembiayaan sih dan pendanaan. Perlu juga pembiayaan karena kita ini sebenarnya menurut gua itu banyak talenta-talenta muda yang berbakat, yang emang jago parah, tapi dananya nggak ada. Nah itu dia masalahnya. Terus juga sama satu lagi, mungkin platform kali ya. Kita butuh platform di mana seniman-seniman lokal itu biar bisa naik namanya, biar bisa ada wadah tempat mereka panggung untuk show off. Semoga industri film di Indonesia lebih maju lagi. Semoga film-filmnya bisa go internasional semua, bisa memberikan prestasi yang membanggakan buat negara kita ini, negara Indonesia. Semoga semakin gila lagi, semoga berani dalam mengangkat isu, dan jangan terlalu memikirkan bagaimana rating nantinya, karena film itu dibuat bukan untuk rating aja, tapi gimana cara kita bisa menggambarkan apa yang ada di otak kita dan kreativitas kita. Halo, gue Sultan Maulana Yunus. Gue Sajid Rafif. Gue Wiwit. Gue Denis. Gue Latifah. Aku Tiara mengucapkan selamat Selamat Hari Film Hari Film Nasional.